Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita membaca dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan konteks dari Yosua pasal 24 ini adalah merupakan pidato perpisahan Yosua kepada orang Israel sebelum Yosua purna tugas sebagai pemimpin mereka. Yosua memberikan nasihat dan peringatan agar mereka setia kepada Tuhan. Nasihat dan peringatan ini penting karena bangsa Israel pernah melupakan Tuhan yang sudah menolong mereka sehingga bisa sampai ke tanah Kanaan. Yosua memberikan tantangan agar orang Israel berkomitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ini bukan hanya sekedar tantangan, namun Yosua dan keluarganya memberikan teladan bahwa ia dan seisi rumahnya akan tetap beribadah kepada Allah Israel. Berdasarkan dua ayat yang telah kita bacakan tadi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai keluarga Kristen masa kini. Yang pertama yang harus kita ingat adalah ibadah itu harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti beribadah. Bagaimanapun situasi dan kondisi yang dialami oleh orang tersebut. Karena orang itu takut akan Tuhan. Sehingga dia akan tetap beribadah. Sebagai contoh di dalam Alkitab, kita bisa membaca di mana yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keempat nama ini adalah orang yang takut akan Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun bahaya atau tantangan menghadang mereka, namun mereka tetap beribadah kepada Allah yang hidup. Hal yang kedua yang harus kita ingat dan camkan baik-baik, bahwa beribadah kepada Tuhan harus dari hati yang tulus. Mengapa saya harus katakan bahwa beribadah kepada Tuhan itu harus dari hati yang tulus? Kata tulus bisa diartikan sebagai rela atau sungguh-sungguh. Ketulusan seseorang berbakti kepada Tuhan bisa terlihat dari sikap dan tindakannya hari lepas hari. Sebagai contoh saja, ketika kita meminta tolong kepada anak kita untuk mengambil sesuatu barang, maka kita akan melihat apakah ia melakukannya dengan tulus atau tidak. Karena reaksinya akan terlihat dari gambar raut wajahnya. Kalau dia lakukan dengan tulus, maka kita akan melihat wajahnya itu akan berseri-seri ketika dia melakukan ini. Tetapi kalau dia melakukan itu dengan tidak tulus, maka wajahnya pasti cemberut.
Oleh karena itu, dari raut wajah kita bisa membaca apakah seseorang itu beribadah dengan tulus atau tidak. Bahkan kalau dia beribadah dengan tulus, maka tidak perlu disuruh angkat tangan. Pasti dengan sendirinya ada kesadaran dari hati yang paling dalam. Dia angkat tangan. Dia nggak menunggu WL katakan angkat tangan, dia angkat tangan. Karena apa? Dia beribadah itu dengan hati yang tulus. Hal ketiga yang harus kita ingat ketika seseorang beribadah adalah peran laki-laki untuk membawa istri dan anak-anak beribadah kepada Tuhan. Hal ini Yosua telah mendemonstrasikan peran seorang laki-laki yang membawa istri dan anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 29 menegaskan tentang peranan seorang laki-laki atau peranan seorang suami di sini. Peranan seorang suami yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, sebagai kepala rumah tangga. Sebagai seorang kepala rumah tangga, maka suami itu adalah pemimpin keluarga. Suami itu adalah pengambil keputusan di dalam keluarga. Bahkan suami itu adalah pengayom bagi semua anggota keluarga. Suami itu harus mengambil peranan penting di sana. Suami itu harus mendidik, suami harus menegur, suami harus menasihati. Bahkan suami itu harus memberi contoh dan teladan bagi anggota keluarga. Jadi kalau seorang suami atau seorang kepala keluarga dia tidak memberikan peranan di sana, maka ini adalah sesuatu yang fatal. Oleh karena itu saya mau katakan kepada para suami-suami, kita harus mengambil peranan di sana. Karena Alkitab katakan bahwa suami adalah kepala dari Kristus. Maka suami itu harus membawa istri dan anak-anak datang menyembah kepada Tuhan. Jangan sampai suami pasif di dalam rumah tangga. Sehingga maaf, kadang-kadang istri itu yang mengambil peranan di dalam keluarga. Oleh karena itu pada siang hari ini saya mau katakan kepada para suami-suami, harus ambil peranan penting. Harus mengajak istri, anak untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan pasif. Karena ini sudah menjadi rahasia umum. Kadangkala suami itu pasif. Akhirnya istri yang mengambil tanggung jawab di situ. Bahkan suami-suami, kalau kita lihat di gereja-gereja, kebanyakan itu adalah ibu-ibu. Suami-suami pasif. Suami-suami nggak mengambil peranan di sana. Oleh karena itu, saya mau ngajak kita supaya kita berubah. Kita harus berbalik dari cara kita yang lama. Harus kita tetap memegang kepada Alkitab yang adalah otoritas tertinggi. Jadi suami itu harus mengambil peranan penting di sana. Hal kedua, peranan suami sebagai imam. Yaitu harus mengatur dan memimpin ibadah di dalam keluarga. Bahkan suami itu harus mengajak keluarganya untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai suami nggak melakukan peranannya sebagai imam. Seberapa banyak suami-suami yang pasif di sini. Oleh karena itu saya mau katakan, sebagai seorang imam harus membawa istri dan anak-anak datang kepada Tuhan. Harus aktif di sana. Jangan sampai kita pasif. Oleh karena itu sebagai bapak-bapak saya himbau supaya kita ambil peranan sebagai imam di dalam keluarga. Jangan sampai istri yang lebih dominan di dalam keluarga. Akhirnya kita sebagai suami hanya ikut aja. Nggak bisa. Kita harus berubah. Sebagai imam harus membawa keluarga datang kepada Tuhan. Itu yang benar. Bahkan sebagai suami harus mengajak istri, mengajak anak, membangun mesbah di dalam rumah tangga hari lepas hari. Oleh karena itu pada siang hari ini saya mengajak kita
Sebagai keluarga-keluarga Kristen yang taat beribadah, kita harus ambil peranan penting. Dan lewat itu, nama Tuhan akan dimuliakan. Haleluya. Amin.